Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama aku Afiana Maida dan rekan aku di Agustin. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai prospek dan tantangan investasi syariah di Indonesia. Nah, investasi syariah di Indonesia ini itu udah berkembang secara pesat, terutama beberapa tahun terakhir, di mana minat masyarakat terhadap investasi syariah itu semakin tinggi. Nah, selain itu, produk investasi syariah ini juga semakin beragam, kayak reksadana syariah, kemudian banyaknya saham yang syariah juga, terus ada sukuk dan deposito, serta pembiayaan syariah yang ada di perbankan. Nah, selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap investasi syariah ini. Tapi dari beberapa atau dari perkembangan ini tuh ada juga tantangan di dalamnya, di mana mengenai aturan, kemudian pemahaman masyarakat, serta eh, beberapa yang akan saya jelaskan nanti. Nah, salah satu tantangan utama dalam perkembangan investasi syariah di Indonesia ini mengenai regulasi yang dikeluarkan oleh institusi itu kadang tidak terkoordinasi secara penuh gitu. Jadi meskipun Indonesia itu memiliki beberapa institusi yang berperan penting seperti BEI, terus kemudian DSN MUI dan OJK, tapi ketiganya ini tuh memiliki fungsi dan pendekatan yang berbeda gitu. Jadi kadang akibatnya itu aturan yang dikeluarkan itu kadang nggak selaras. Kemudian proses penerbitan produk itu cenderung lebih panjang, dimana kadang ini tuh memerlukan verifikasi yang lebih banyak. Itu ketentuan umum pasar modal seperti suku, kemudian reksadana syariah atau instrumen pembiayaan gitu. Itu tuh harus melewati prosedur sesuai syariah yang panjang gitu. Nah, tahapan ini tuh mencangkup kayak pemeriksaan agak, kemudian memastikan tidak ada unsur riba dan horor, kemudian pengecekan sektor usaha yang dibiayai. Nah, proses yang panjang ini itu memberikan hasil atau memberikan kurang efisien gitu. Jadi mereka itu lebih memilih produknya itu diterbitkan secara konvensional karena regulasinya itu lebih sederhana gitu. Nah, tantangan berikutnya ini muncul karena perkembangan inovasi pada produk keuangan syariah itu seringkali lebih cepat daripada pembaruan regulasinya. Nah, di tengah kemajuan teknologi keuangan seperti platform investasi digital, kemudian ada sekuritas aset syariah. Nah, ini tuh tapi regulasi yang untuk instrumen model ini tuh seringkali nggak selalu siap gitu pada saat produknya ini mulai diperkenalkan. Akibatnya, inovasinya ada, tapi implementasinya itu tidak berjalan secara optimal karena harus menunggu regulasi yang baru itu muncul dari OJK, DSN-MUI, atau BEI. Kondisi ini membuat kecepatan adaptasi pasar syariah menjadi lebih lambat dibandingkan yang konvensional. Nah, lanjut mengenai literasi investor syariah. Di sini, meskipun minat masyarakat terhadap investasi syariah terus meningkat, tetapi pemahaman dalam mengenai cara kerjanya ini relatif rendah, di mana banyak orang tertarik karena melihat label syariah, tapi mereka tuh belum paham mengenai konsep kerjanya itu. Jadi, misalnya sebagian besar investor hanya melihat bahwa produk syariah tidak mengandung riba, tetapi belum memahami bagaimana mekanisme penyaringan saham dengan akad yang sesuai atau sektor-sektor usaha yang dikecualikan dalam indeks syariah.
Nah, selain itu, anggapan bahwa investasi syariah itu rumit, di mana beberapa calon investor itu merasa bahwa produk syariah itu memiliki banyak aturan tambahan, kayak misalnya beberapa akad yang uh, sulit dipahami, kayak istilah-istilahnya gitu, seperti akad murubaha, ijarah, kemudian ada murubaha, di mana mereka itu nilai bahwa itu harus membutuhkan pengetahuan khusus. Padahal praktiknya ini investasi atau produk syariah itu tidak jauh beda dengan produk yang konvensional gitu. Hanya mekanisme dan dasarnya saja yang mengikuti ketentuan syariah. Nah, lanjut, faktor lainnya ini adalah edukasi yang belum rata kayak di berbagai daerah itu. Program edukasi investasi yang dilakukan oleh OJK, BEI, dan lembaga keuangan lainnya itu biasanya lebih banyak terpusat di kota-kota besar. Jadi masyarakat yang tinggalnya di daerah pedalaman gitu, mereka tuh tentang literasi keuangan investasi atau investasi syariah ini tuh masih relatif rendah gitu atau mengalami kesenjangan tentang literasi investasi syariah ini. Kemudian promosi serta sosialisasi produk ya, syariah ya, itu masih terbatas gitu. Kayak banyak lembaga keuangan lebih aktif gitu mempromosikan produk konvensional gitu karena dianggap ini tuh pasarnya lebih luas gitu. Sedangkan produk syariah ini seringkali hanya menjadi pelengkap gitu. Alhasil kampanye edukasinya itu tidak seintensif produk lain. Jadi masyarakat itu lebih tertarik dengan yang konvensional karena kekurangan informasi mengenai yang syariah ini. Baik, cukup materi mengenai tantangan investasi syariah di Indonesia. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah perkembangan pasar modal syariah. Yang pertama itu ada pertumbuhan jumlah instrumen syariah. Nah, perkembangan jumlah instrumen syariah di Indonesia terus meningkat secara signifikan hingga beberapa tahun terakhir. OJK juga menunjukkan data bahwa jumlah saham syariah dalam daftar efek syariah kini mencapai lebih dari 500 saham atau sekitar 65% sampai 70% dari total saham di BI. Reksadana syariah juga terus bertambah, melebihi dari 300 produk. Indonesia juga menerbitkan sukuk dengan instrumen seperti sukuk retail dan sukuk tabungan yang rutin diterbitkan setiap tahun. Pertumbuhan ini terjadi karena tingginya minat masyarakat terhadap investasi halal, meningkatnya literasi keuangan syariah, serta dukungan regulasi yang kuat dari OJK dan BI. Selain itu, banyak perusahaan mulai menyadari potensi pasar syariah yang besar, sehingga ikut mendaftarkan instrumen mereka sebagai produk syariah. Lalu kemudian yang kedua yaitu kenaikan kapitalisasi pasar syariah. Nah, kapitalisasi pasar syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari semakin besarnya nilai pasar saham-saham yang masuk dalam daftar syariah, seperti yang tergabung dalam YSI dan JII. Kenaikan ini menunjukkan bahwa saham-saham syariah semakin diminati oleh investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pertumbuhan kapitalisasi ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah investor retail syariah, terutama anak muda, yang kini lebih sadar pentingnya investasi sesuai prinsip syariah. Selain itu, kepercayaan publik terhadap instrumen syariah semakin kuat karena dianggap lebih stabil dan memiliki fundamental yang sehat. Pemerintah dan OJK juga berperan besar dalam menjaga transparansi dan tata kelola pasar syariah, sehingga iklim investasinya semakin kondusif. Lalu kemudian yang ketiga itu ada keberagaman produk investasi syariah di Indonesia. Produk investasi syariah di Indonesia saat ini sangat beragam dan terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen keuangan yang halal, mulai dari saham, sukuk, dan reksadana. Semua dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Keberagaman produk ini memberikan kesempatan bagi investor untuk memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan keuangan dan tingkat risiko masing-masing. Dengan adanya pilihan yang luas, masyarakat kini lebih mudah berinvestasi secara aman dan halal, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Nah, saham syariah adalah saham dari perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan masuk dalam daftar efek syariah. Terus sukuk. Nah, sukuk ini adalah instrumen investasi berbasis kepemilikan aset atau proyek, bukan bunga, dan diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi. Nah, sukuk ini juga berupa surat berharga syariah. Lalu kemudian reksadana syariah, yaitu investasi kolektif yang dikelola manajer investasi sesuai prinsip syariah. Lalu selanjutnya adalah prospek investasi syariah. Nah, yang pertama itu ada kebutuhan dana untuk pembangunan yang terus meningkat. Nah, pemerintah Indonesia terus menjalankan berbagai proyek pembangunan besar seperti jalan tol, transportasi publik, energi, dan infrastruktur digital. Semua proyek ini membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah tidak hanya bergantung pada pajak atau pinjaman, tetapi juga menggunakan sukuk negara sebagai salah satu sumber pendanaan. Nah, sukuk ini dipilih karena lebih stabil, berbasis aset, dan diminati oleh masyarakat. Lalu kemudian yang kedua itu ada minat masyarakat pada produk halal. Nah, saat ini semakin banyak masyarakat, terutama anak muda, yang menaruh perhatian pada produk yang halal dan sesuai nilai keagamaan. Mereka juga tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kenyamanan moral dalam berinvestasi. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat terhadap saham yang masuk ke daftar efek syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Banyak juga investor pemula lebih memilih instrumen syariah karena dianggap lebih aman, transparan, dan tidak terlibat dalam sektor berisiko seperti riba. Nah, perubahan pola perilaku ini menjadi pendorong kuat bagi pertumbuhan pasar investasi syariah di Indonesia. Lalu kemudian yang ketiga itu ada akses digital yang semakin mudah. Nah, dengan kemajuan teknologi membuat investasi syariah lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, lewat aplikasi investasi syariah, masyarakat bisa membeli sukuk retail, reksadana syariah, atau saham syariah hanya melalui ponsel. Nah, keunggulannya juga dari kemajuan digital ini, masyarakat tidak perlu ke bank atau ke kantor sekuritas untuk bertransaksi dan membeli saham. Nah, dengan digitalisasi yang semakin kuat, pasar syariah jadi lebih inklusif dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Lalu yang terakhir ada kebijakan pemerintah yang semakin memperkuat ekosistem. Nah, pemerintah Indonesia memiliki visi untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Melalui Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI dan Roadmap Pasar Modal Syariah dari OJK, pemerintah secara serius membangun ekosistem syariah, yaitu salah satunya dengan melakukan edukasi dan literasi keuangan syariah yang semakin masif. Nah, dukungan kebijakan seperti ini membuat pasar investasi syariah lebih terarah, lebih aman, dan lebih mudah berkembang dalam jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah investasi syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring meningkatnya minat masyarakat dan dukungan pemerintah. Namun pertumbuhan ini masih menghadapi beberapa hambatan penting. Dari sisi regulasi, aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi belum sepenuhnya selaras antara lembaga terkait, sehingga proses penerbitan dan inovasi produk syariah sering berjalan lebih lambat. Dari sisi literasi investor, antusiasme masyarakat tinggi, tetapi pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, perbedaan dengan konvensional, dan cara investasi yang benar masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak investor merasa percaya diri untuk masuk.